Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jainadin Syamsir dengan NIM D1B1 20040. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Respons Hasil Tanaman Jagung dan Kedelai melalui penerapan pola tanam tumpang sari dan pemberian pupuk Bokasi Plus pada lahan marginal. Di bawah bimbingan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Lakarimuna MSc AGR selaku pembimbing 1 dan Ibu Dr. Nini Milarahni, SPMP, selaku pembimbing 2. MSL dan kedelai atau glycine SL adalah tanaman palawija yang paling penting untuk pertanian, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Jagung bersama dengan kedelai merupakan tanaman pangan utama yang sangat penting untuk kemajuan pertanian Indonesia. Kebutuhan jagung akan terus meningkat seiring dengan peningkatan taraf hidup ekonomi masyarakat dan kemajuan industri pakan ternak. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan produksi melalui sumber daya manusia dan sumber daya alam, serta ketersediaan lahan dan teknologi. Prospek tanaman jagung sangat cerah, baik di pasaran dalam negeri maupun luar negeri, sebagai komoditas ekspor. Namun, pembudidayaan jagung di Sulawesi Tenggara belum dikelola secara maksimal, yang dapat dirujuk pada data Badan Pusat Statistik tentang hasil survei tanaman jagung. Pada tahun 2021, produksi tanaman jagung mencapai 78.350 ton dengan luas panen 19.792 hektar. Jumlah produksi tanaman jagung pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 78.163 ton dengan luas panen 18.422 hektar. Selain tanaman jagung, kebutuhan kedelai juga terus meningkat dari tahun ke tahun. Sementara produksi yang dicapai belum mampu mengimbangi kebutuhan tersebut. Produksi kedelai di Sulawesi Tenggara pada tahun 2021 hanya 574 ton. Namun jumlah produksi itu kemudian melonjak pada tahun 2022 hingga mencapai 11.053 ton. Meski begitu, jumlah itu belum mampu memenuhi kebutuhan kedelai di Sulawesi Tenggara. Luas lahan kedelai di Sulawesi Tenggara saat ini sekitar 20.000 hektar dengan produktivitas lahan mencapai 2 ton per hektar. Rendahnya produksi jagung dan kedelai disebabkan oleh lahan marginal yang digunakan untuk budidaya tanaman. Lahan marginal adalah lahan yang memiliki mutu lebih rendah karena memiliki beberapa faktor pembatas jika digunakan untuk lahan pertanian. Faktor pembatas tersebut perlu diketahui terlebih dahulu, sehingga dapat diberikan perlakuan-perlakuan tertentu untuk mengatasinya. Permasalahan lahan marginal ini adalah sifat fisik, kimia, dan biologi tanah yang buruk, termasuk kepadatan tanah yang tinggi dan kapasitas air yang sangat rendah untuk tanaman. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan marginal salah satunya adalah dengan penerapan pola tanam tumpang sari. Tumpang sari adalah sistem tanam polikultur dua jenis tanaman atau lebih yang ditanam pada satu lahan dalam waktu yang hampir sama. Tumpang sari, jagung, dan kedelai dapat meningkatkan kesuburan tanah, mengurangi serangan organisme pengganggu tanaman, dan menghasilkan produksi tanaman yang beragam. Selain penerapan pola tanam tumpang sari, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan lahan marginal yaitu dengan pengaplikasian pupuk organik seperti pupuk Bokasi Plus. Bokasi merupakan salah satu jenis pupuk organik yang dapat dibuat dari sisa-sisa hasil pertanian seperti daun, batang, ranting, dan akar tanaman yang dapat menggantikan kehadiran pupuk kimia buatan untuk meningkatkan kesuburan tanah sekaligus memperbaiki kerusakan sifat-sifat tanah akibat pemakaian pupuk anorganik secara berlebihan. Urusan masalah. Yang pertama, bagaimana respon produksi tanaman jagung dan kedelai ketika diberikan pupuk Bokasi Plus pada lahan marginal. Kemudian yang kedua, perlakuan manakah yang memberikan pengaruh terbaik di antara beberapa perlakuan terhadap respon produksi tanaman jagung dan kedelai pada lahan marginal.
Tujuan dan kegunaan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, mempelajari respon produksi tanaman jagung dan kedelai terhadap pemberian pupuk bekasi plus pada lahan marginal. Kemudian yang kedua, mempelajari perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik di antara beberapa perlakuan terhadap respon produksi tanaman jagung dan kedelai pada lahan marginal. Kegunaan penelitian yang pertama, sumber informasi bagi petani mengenai solusi permasalahan produksi tanaman jagung dan kedelai di lahan marginal. Kemudian yang kedua, sumber informasi bagi peneliti selanjutnya mengenai perlakuan yang tepat untuk tanaman jagung dan kedelai di lahan marginal. Tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka membahas mengenai klasifikasi dan morfologi tanaman jagung, cara tumbuh tanaman jagung, klasifikasi dan morfologi tanaman kedelai, cara tumbuh tanaman kedelai, lahan marginal, tumpang sari, dan pupuk bekasi plus. Kerangka berpikir, produksi tanaman jagung dan kedelai masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan lahan yang digunakan yaitu lahan marginal. Lahan marginal memiliki kesuburan tanah yang rendah, sehingga diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penerapan pola tanam tumpang sari dan pemberian pupuk bekasi plus. Dengan kedua upaya tersebut dapat menghasilkan kesuburan tanah yang meningkat, sehingga produksi tanaman jagung dan kedelai dapat meningkat. Hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh pemberian pupuk bekasi plus terhadap produksi tanaman jagung dan kedelai pada lahan marginal. Kemudian, minimal ada perlakuan yang memberikan pengaruh terbaik terhadap respon produksi tanaman jagung dan kedelai pada lahan marginal. Metodologi penelitian. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sindangkasih, Kecamatan Ranumeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan. Penelitian ini akan berlangsung pada bulan November 2023 sampai Maret 2024. Bahan dan alat, bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih jagung varietas BC2, benih kedelai varietas daring 1, M4, gula merah, air, vegetasi sekunder Promolaina odorata, kotoran ternak, sapi dan ayam, dedak padi, mycorrhiza propagule, papan nama, tali rafia, kantung plastik, dan kertas label. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, sekop, parang, meteran roll, meteran kain, jangka sorong, terpal, ember, baskom, gembor, gunting, paku, palu, alat penggaruk tanah, alat tulis menulis, dan kamera. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian diawali dengan pembersihan lahan dan pembuatan petak percobaan. Tahapan yang dilakukan adalah pembersihan gulma dengan sisa-sisa tanaman sebelumnya pada lahan yang digunakan dengan menggunakan parang, sabit, dan cangkul. Setelah itu, mengukur lahan dengan luas 20x20 meter menggunakan meteran roll. Kemudian membentuk petak percobaan penelitian dengan ukuran 3x2 meter dan jarak antar kelompok yaitu 120 cm serta jarak antar petak perlakuan yaitu 40 cm. Kemudian pembuatan pupuk bekasi plus. Pembuatan pupuk bekasi plus akan dilakukan 2 minggu sebelum tanam. Bahan yang digunakan berupa vegetasi sekunder Chromolaena odorata 70% atau 700 kg. Kotoran ternak siap pakai, sapi dan ayam 30% atau 300 kg. Dedak padi 5% atau 50 kg. Gula aren 400 gram dan 2 tutup botol M4. Sebelum Chromolaena odorata dicampur dengan kotoran ternak siap pakai dan dedak padi, vegetasi sekunder tersebut dipotong menjadi 5 cm termasuk bagian yang berkayu. Hasil potongan tersebut dicampurkan dengan kotoran ternak siap pakai. Selanjutnya menyiramkan larutan campuran 2 tutup botol M4 dan gula aren 400 gram yang terlebih dahulu telah dilarutkan ke dalam 10 liter air ke campuran vegetasi sekunder, kotoran ternak siap pakai, dan dedak padi. Campuran tersebut diaduk sampai benar-benar merata menggunakan sekop. Campuran yang siap disimpan atau digundukan
yang apabila dikepal dengan tangan, air tidak menetes dan bila kepalan tangan dilepas, maka adonan susah, tidak mudah pecah. Kemudian ditutup dengan terpal dan didiamkan selama 14 hari. Bila suhunya tinggi, dapat dilakukan pembalikan agar mikroorganisme tetap aktif dan pengecekan suhu dilakukan setiap 2-3 hari. Setelah 14 hari, bokasi telah terfermentasi sempurna dengan ciri berwarna hitam, tidak berbau, dan tidak panas. Kemudian tambahkan mikoriza propagul dan dicampur merata bersamaan pupuk bokasi sehingga menghasilkan pupuk bokasi plus. Selanjutnya, pupuk bokasi plus siap untuk diaplikasikan pada masing-masing padukan sesuai perlakuan. Kemudian, aplikasi pupuk bokasi plus. Aplikasi pupuk bokasi plus dilakukan 7 hari sebelum penanaman tumpang sari, jagung, dan kedelai. Pemberian pupuk disesuaikan dengan perlakuan masing-masing petakan, yaitu tanpa perlakuan P0 atau 0 kg per petak, P1 1,8 kg per petak, P2 3,6 kg per petak, P3 5,4 kg per petak, dan P4 7,2 kg per petak dengan cara disebar merata di atas permukaan tanah pada setiap daerah perakaran tanaman. Kemudian penanaman benih. Benih yang ditanam adalah benih jagung varietas BC2 dan kedelai varietas dering 1. Penanaman dilakukan 1 minggu setelah pengaplikasian pupuk bokasi plus. Penanaman dilakukan dengan sistem tanam tumpang sari. Lubang tanam ditugal dengan kedalaman kurang lebih 3 cm dan tiap lubang tanam diisi dengan 2 butir benih jagung ditanam dengan jarak tanam 70 kali 40 cm dan kacang kedelai dengan jarak tanam 30 kali 30 cm. Kemudian pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman, penyulaman, dan penyiangan. Kemudian pemanenan jagung dapat dilakukan pada umur tanaman kurang lebih 100 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan apabila jagung sudah cukup tua dengan ciri-ciri warna rambut jagung berubah menjadi coklat, kulit jagung sudah menguning, biji jagung pada tongkol sudah keras dan penuh. Kemudian cara panen jagung dapat dilakukan dengan cara mematahkan tongkol jagung dari batangnya. Berikutnya pemanenan kedelai dapat dilakukan pada umur tanaman kurang lebih 100 hari setelah tanam. Pemanenan dilakukan apabila kedelai sudah memperlihatkan ciri-ciri seperti warna daun yang mulai menguning dan mulai rontok, polong biji mengering, dan berwarna kecoklatan. Kedelai dipanen dengan cara mencabut tanaman dari tanah, kemudian polong-polong yang ada pada batang dipetik. Rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang akan dilakukan adalah rancangan acak kelompok atau RAK yang terdiri dari satu faktor perlakuan yang dicobakan terdiri dari 5 taraf, yaitu kontrol atau perlakuan pupuk bokasi plus 3 ton per hektar atau setara dengan 1,8 kg per petak, pupuk bokasi plus 6 ton per hektar atau setara dengan 3,6 kg per petak, pupuk bokasi plus 9 ton per hektar atau setara dengan 5,4 kg per petak, pupuk bokasi plus 12 ton per hektar atau setara dengan 7,2 kg per petak. Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga didapat 20 unit petak percobaan. Setiap unit terdiri dari 25 petak dan setiap petak ditanam sebanyak 25 tanaman jagung dan 64 tanaman kedelai. Sehingga secara keseluruhan terdapat 125 populasi jagung dan 320 populasi kedelai. Kemudian variabel pengamatan. Yang pertama tanaman jagung. Komponen hasil tanaman jagung. Pada komponen hasil tanaman jagung yang diukur
yaitu jumlah tongkol per tanaman, berat tongkol dengan kelobot, berat tongkol tanpa kelobot, panjang tongkol, diameter buah, jumlah baris per tongkol, berat biji per tongkol, berat 100 biji, bobot berangkasan, dan indeks panen. Kemudian hasil tanaman jagung. Yang pertama bobot biji per petak, kemudian yang kedua produksi per hektar. Kemudian tanaman kedelai, komponen hasil tanaman kedelai. Yang pertama jumlah polong per tanaman, kemudian berat polong per tanaman, kemudian jumlah biji per tanaman, berat biji per tanaman, berat 100 biji, kemudian indeks panen. Hasil tanaman kedelai. Yang pertama bobot biji per petak, kemudian produksi per hektar. Analisis data, data pengamatan, data hasil pengamatan komponen produksi tanaman jagung dan kedelai dianalisis berdasarkan sidik ragam atau analisa variance atau ANOVA. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka dilanjutkan dengan uji jarak berganda dan kan pada taraf kepercayaan 95%. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.